Baik, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih semuanya. Selamat datang kembali dalam kegiatan Growth Bible School kita hari ini ya. Tidak terasa hari ini kita sudah masuk ke dalam pertemuan yang keenam. Sudah setengah lebih begitu ya, tinggal beberapa kali pertemuan, maka program kita ini akan berakhir. Semoga apa yang sudah kita dapat selama 5 pertemuan yang telah berlalu membekali kita dengan banyak hal dan pertemuan hari ini serta pertemuan-pertemuan yang tersisa juga boleh memberikan kita pengetahuan serta menambahkan kekuatan kepada keimanan kita kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya. Baik, malam hari ini kita akan masuk ke dalam pertemuan yang keenam ya. Hari ini kita akan membahas tentang gereja dan pelayanan. Dan sebelum saya akan memperkenalkan pembicaranya, kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Mohon dengan kasih Penatua Hari Purwoko boleh memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau kami boleh berkumpul kembali dalam acara Growth Bible School pada petang malam hari ini ya Tuhan. Kekurangan suatu apapun, secara khusus kami berdoa buat hambamu Bapak uh, Eliezer yang Tuhan sudah tunjuk pilih untuk boleh memimpin sesi pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati beliau dengan urapan Roh-Mu yang kudus Tuhan, dan hikmat yang luar biasa boleh turun dan boleh menyertai kami semua pada malam hari ini. Dan juga berdoa Bapa untuk perangkat yang dipergunakan, baik internet, wifi, dan komputer, gadget semua yang dipergunakan boleh berfungsi dengan baik. Dan kami semua peserta pada malam hari ini boleh menikmati hadirat Tuhan, boleh belajar lebih jauh mengenai gerejamu Tuhan, dan boleh semakin diperlengkapi Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan sesi pada malam hari dalam dan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Hari. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum saya akan memperkenalkan pembicara malam hari ini, kembali saya mengingatkan beberapa hal. Yang pertama bahwa diskusi kita akan didahului dengan pemaparan materi selama 60 menit, lalu mungkin kita akan break selama 5 menit setelah itu, dan setelah break 5 menit, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit begitu ya. Jadi sepanjang pemaparan materi, silahkan Bapak Ibu boleh mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada saat waktu tanya jawab nantinya. Dan mohon jika ada yang belum mengganti nama Zoom-nya sesuai dengan nama yang didaftarkan, boleh diganti, kecuali memang ada kesulitan-kesulitan nanti boleh dituliskan di dalam kolom chat kita. Sehingga saya tahu siapa yang hadir saat sore malam hari ini berkaitan dengan presensi. Ya, tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan pembicara kita pada malam hari ini yang akan memimpin kita dalam diskusi mengenai gereja dan pelayanan. Pembicara kita adalah Bapak Eliezer Hernawan Harjo. Sebenarnya gelarnya sangat panjang begitu ya, cuma saya akan bacakan sesuai dengan yang diberikan. Eliezer Hernawan Harjo, MBA, PhD, graduate dari European University Belgium tahun 1987 dan PhD Doctor of Philosophy in Management Pacific Western University California USA tahun 1995, dan beliau ini sudah banyak sekali gitu ya bergelut dalam bidang usaha, dalam manajemen, dalam leadership dan lain sebagainya. Jadi memang sangat banyak sekali pengalamannya begitu. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran dengan CV yang lainnya, boleh nanti ditanyakan gitu ya setelah sesi tanya jawab selesai nantinya. Dan tanpa berlama-lama, saya berikan waktu kepada Opa Eliezer untuk menyampaikan materinya pada malam hari ini. Silakan, Opa. Ya, selamat sore, Pak. Selamat malam. Terima kasih, Mbak Ani, telah memperkenalkan saya selaku pembicara, dan menurut info tadi bahwa sekarang ini yang keenam ya, apa ketujuh dari seluruh sesi yang akan disiapkan. Dan Opa mendapat tugas mengenai gereja dan pelayanan. Oleh karena itu, kita akan fokus terhadap materi ini. Namun apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin terkait, silakan nanti ketika apa namanya tanya jawab ya. Dan apa mau sharing dulu, keluar apa enggak? Sebentar.
Udah keluar belum ya? Sudah, Belum Opa. ya? Udah keluar. Iya, tinggal di full screen kan saja. Iya, ya. Oke, sebentar ya. Screen. Udah, udah full screen nih, kelihatan. Iya, sudah, Opa. Oke, jadi topik yang kita akan bahas malam ini adalah tentang gereja dan pelayanan. Ya, jadi gereja sendiri, pelayanan sendiri, dan bagaimana keduanya dipersatukan. Bentar ya, ini nextnya itu. Ini barangkali ada kenal tempat ini, ada yang tahu di mana? Jadi ini kita punya gereja Kelapa Gading. Foto ini sekarang belum menjelaskan, tapi foto ini nanti ada kaitannya ya. Jadi kita lihat eh, apa para wanita yang berpakaian sama, pakai kaos, sedang memberikan kepada pengemudi sepeda motor ya. Dan saya ingin memperkenalkan ini gembala sidang kami yang namanya Pendeta Yahya Mulyono. Kalau ada yang belum kenal, beliaulah gembala sidang kami. Dan kita sedang bersama-sama berada dalam uh, Bible School kelas, dan mungkin yang sekarang yang ketujuh ya. Yang ketujuh ini para guru, para pengajar dari materi yang seluruhnya akan berjumlah 10 materi. Dan malam ini kita akan membahas tentang gereja dan pelayanan. Opa akan membawa apa namanya pembahasan terhadap pengertian luas dan kemudian akan narrowing, akan fokus kepada pelayanan yang dilakukan oleh gereja. Ini broader scope dari yang perlu kita ketahui, bahwa di dunia ini ada 10 agama terbesar menurut catatan ini tahun 2025 ya. Jadi Islam Sunni, Katolik, Hindu, Kristen, dan sebagainya. Kita fokus saja kepada yang warna merah. Jadi kalau ngelihat ini secara apa ya, secara kelompok itu ternyata Islam Sunni itu yang paling besar di seluruh dunia. Namun kalau kita Kristen dipersatukan itu jauh lebih besar. Contohnya ya, Katolik itu kurang lebih 1,27 miliar penganut. Kalau Katolik ini memang satu ya, jadi kalau kemana-mana ya bilangnya Katolik. Kemudian Hindu, ya Hindu juga satu. Nah Kristen ini memang yang terpecah ya, terpecah dalam pengertian pengelompokannya. Jadi dari Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodoks Timur, kemudian Kristen Anglikan. Ini kalau kita jumlahkan ini 1,3, 1,9, 2,3, jadi kurang lebih 2,4 lah ya, 2,4 miliar dari 8 miliar. Jadi kurang lebih 30% dari penduduk dunia ini adalah Katolik dan Kristen ya. Jadi Kristen yang pokoknya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. 20% ya. Nah, kalau catatan mengenai gereja di Indonesia itu tadi dunia ya. Itu Katolik memang paling besar. Jadi 12,4 sekian itu berarti 12 juta totalnya ya. Nah, Protestan, Kristen itu terbagi-bagi di sini. Ada Huriak Kristen Batak, ternyata paling besar itu. Kemudian Gereja Bethel. Nah, kita ini kemungkinan besar terkelompok ke Gereja Bethel barangkali. Kemudian Gereja Masehi, Gereja Injili, Gereja Pentakosta, bisa juga kita ada berada di Pentakosta. Tapi saya yakin lebih cenderung ke Gereja Bethel, GBI.
kemudian gereja Masehi, gereja Protestan, dan lain sebagainya totalnya. Nah, itu Katolik karena jadi satu tercatat yang paling besar. Nah, kembali kepada kita ya. Menurut catatan, terus terang Opa sangat dibantu dari Google ya. Jadi beberapa informasi itu diperoleh di Google, sudah tersedia di sana. Tinggal mengutip saja. Jadi sejarah pendirian Gereja Isa Masih itu dimulai lahirnya Persekutuan Doa, kemudian disingkat PD ya, di masa penjajahan Jepang. Jadi sebelum Indonesia merdeka tuh antara 42 sampai 45 dan diselenggarakan di rumah Tan Hock Chuan, Jalan Berhubungan 6 Semarang. Mungkin Bunda Pak Yahya tahu persis ini di mana lokasinya ya. Pendeta Tan Hock Chuan adalah pendiri Gereja Isa Al-Masih. Semula persekutuan doa ini dihadiri hanya oleh beberapa orang aja. Itu namanya Gui Xuan Tong, Tan Sim Kiong, Lim Tiam Chuan, Chan Tiam Siu, dan Tan Siki Sena Lim Kim Su. Ya. Nah, kita juga tentu nggak kenal semuanya nih. Saya nggak tahu kalau di Semarang, mungkin di Gereja Isa Al-Masih Semarang ada foto-foto beliau ini, para pendiri dari Isa Al-Masih ini. Ya. Nah, ini sebuah kutipan tentang eh, persekutuan, tentang perkumpulan kita ini. Ada diambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, jadi ini harus ingat betul nih, bahwa kita sebagai orang Kristen itu Kisah Para Rasul 11 ayat 26, di mana pada waktu itu hadir Barnabas dan Paulus. Ya. Jadi mereka dengan itu 1 tahun tuh bersama-sama dengan jemaat di Antioquia. Nah, istilah gereja atau eklesia pertama kali muncul secara substansial dalam Perjanjian Baru yang merujuk pada komunitas umat beriman setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, terutama pada peristiwa Pentakosta. Jadi secara historis penggunaan istilah gereja Katolik yang terstruktur pertama kali dicatat oleh Santo Ignatius dari Antioquia sekitar tahun 107-110 Masehi. Ya. Jadi memang kan Katolik lebih lama dari kita sehingga istilah-istilah itu bisa saja yang lahir dari gereja Katolik. Dan ini contohnya eklesia atau gereja ini terkait juga dengan Katolik ya. Karena dia 107-110. Kemudian jemaat, istilah jemaat. Jadi dalam Alkitab bahasa Indonesia kata jemaat digunakan sebagai padanan untuk kata Yunani eklesia. Jadi gereja dengan jemaat kurang dari sama ya. Yang makna umumnya adalah sidang jemaat atau jemaah. Kata eklesia muncul di dalam, nah itu beberapa ayat. Jadi bukan church, bukan gereja, tapi eklesia itu 2 ayat di Injil Matius, 24 ayat di Kisah Para Rasul, 58 ayat surat-surat Paulus, termasuk contoh-contoh terawal dari penggunaannya untuk merujuk kepada satu badan persekutuan umat Kristen. Kemudian 2 ayat surat Ibrani, 1 ayat Yakobus, 3 ayat Yohanes 3, dan 19 ayat Kitab Wahyu. Jadi total kemunculan kata eklesia di dalam Perjanjian Baru 114 kali ya. Walaupun secara teknis tidak merujuk kepada gereja ya. Jadi eklesia dipakai sebagai sebutan bagi komunitas atau persekutuan-persekutuan lokal maupun sebagai sebutan yang bermakna semesta, artinya lingkup yang lebih besar bagi segenap umat beriman. Istilah kekristenan, bahasa Yunani Christianismos, tercatat pertama kali digunakan sekitar tahun 100 Masehi oleh Ignatius, uskup Antioquia
Laodikia ya. Jadi ini kata jemaat, tadi gereja, ini jemaat. Jemaat lebih lebih refer kepada orangnya ya. Kalau gereja mungkin refer kepada physical building. Nah, tercatat bahwa Yerusalem itu pusat gereja mula-mula. Oleh karena itu gereja tidak dipisahkan dari Yerusalem atau Israel. Dalam pelayanan Yesus bersama dirinya, Yesus pernah berjanji bahwa ia akan mendirikan gerejanya. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Bayangkan pada saat itu kan belum ada satupun. Matius 16 ayat 16 ya. Dan pada datangnya Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka gereja yang memiliki arti kumpulan yang dipanggil keluar. Jadi gereja itu kumpulan orang yang dipanggil keluar, keluar dari dunia ya, masuk ke dalam sebuah kumpulan atau tempat yang konteksnya rohani. Nah, setelah kematian bangkitan Yesus, para rasul diberi tugas untuk memberikan Injil, memberitakan Injil, menceritakan tentang kabar keselamatan kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Itu ayatnya Matius 8, 19, 20, kisah 1 ayat 8. Jadi kota Yerusalem menjadi pusat tempat di mana gereja mula-mula dimulai. Nah, mungkin bagi banyak orang tadinya sih kata Yerusalem atau Israel itu tidak mengena hati mereka. Tapi dengan peperangan yang sedang terjadi sekarang, selain orang Kristen sendiri, orang-orang khususnya yang terkait dengan militer mungkin menaruh perhatian lebih besar itu tentang Israel. Ya. Jadi menjadi lebih terkenal walaupun dalam situasi yang tidak favorable untuk sebagian orang. Nah, ini ada sebuah catatan di Kisah Para Rasul 10, sebuah penampakan ya atau penyajian ya di mana Petrus itu bersama dengan Cornelius diundang dan dia berada di sebuah tempat di mana ternyata ada orang-orang sudah berkumpul ya di situ dan mereka sangat merindukan penjelasan yang lebih jelas tentang Yesus Kristus ya. Jadi ini Opa baca yang kuning saja. Nah, nanti yang mungkin berminat bisa minta presentasi ini ke Ani ya. Jadi ayat 34 Petrus bisa begini. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini Petrus yang menulis ya. Kisah Para Rasul, Yohanes ya. Nah, kemudian 44, ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang. Karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Tadinya tentu mereka mengira bahwa Roh Kudus itu hanya diberikan kepada umat Israel, kepada bangsa Israel. Dan tidak kepada bangsa lain. Tapi melalui peristiwa ini dinyatakan dan dibuktikan bahwa Roh Kudus itu bagi semua orang, termasuk kita yang berada di Indonesia. Ya. Dan sambung lagi. Nah, kita akan meninjau mengenai gereja dan pelayanan. Opa mencatat nih ada 3 poin ya. Ini juga dibantu dari Google ya. Jadi nomor 1 kita akan melihat hakikat pelayanan dalam gereja.
Kemudian bentuk pelayanan gereja. Yang ketiga, perbedaan gereja dan pelayanan. Nah, itu nanti bisa dimengerti ya. Jadi satu, kita melihat adanya kesatuan, tapi kita juga melihat adanya perbedaan. Dan itu harus cukup kita pahami, karena kalau tidak bisa salah sebut. Yang disebut gereja dibilang pelayanan, yang disebut pelayanan bilang gereja. Nah, gereja itu ada hakikat pelayanannya, ya. Jadi hakikat itu kan artinya inti sari daripada pelayanan, ya. Jadi nomor satu, panggilan hakiki. Gereja dipanggil untuk melayani. Nah, melayani internal maupun eksternal, ya. Jadi kalau ada gereja yang minta dilayani, terbalik, itu sudah keluar dari hakikat gereja itu sendiri. Yang kedua, bahwa hakikat pelayanan gereja itu merupakan wujud amanat agung, ya. Amanat agung semua saya rasa sudah tahu ini. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, ini poin pentingnya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pada waktu itu tentu murid-murid Tuhan Yesus bingung. Apa ini maksudnya gitu kan? Apalagi mereka belum menerima Roh Kudus. Tetapi setelah mereka menerima Roh Kudus, maka amanat agung ini menjadi sebuah perintah. Kalau di dalam militer kan tegas itu, kalau perintah itu nggak bisa dibantah, harus dilakukan. Kalau bantah itu termasuk pemberontakan. Jadi kembali bahwa hakikat pelayanan gereja adalah, yang panggilan hakiki adalah melayani. Melayani internal maupun eksternal. Tadi awal kita melihat tuh, ada foto yang Opa kasih lihat ya, bahwa memberikan makanan pada waktu bulan puasa kepada orang-orang yang sekitar situ yang lewat, ya. Dan itu merupakan pelayanan konkret dari gereja kita kepada mereka. Kemudian hakikat pelayanan gereja juga merupakan wujud amanat agung, memberitakan tentang perintah Kristus ke seluruh dunia, ya. Kita diberikan sebuah komunitas di sekitar kita, walaupun tentu kalau kita dalami masih kurang promosi kita untuk menarik lebih banyak orang lagi, ya. Kadang-kadang mungkin kita juga merasakan sudah cukup banyak ini, tapi tidak pernah ada batasan. Tuhan Yesus bilang, kamu berhenti ya, tidak boleh lagi. Enggak, malah disuruh untuk memberitakan tentang Kristus. Yang ketiga, memuliakan Tuhan. Memang cara memuliakan Tuhan itu kan lain-lain. Tapi salah satunya dengan kita menyanyi, menyembah bersama, itu satu hal yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, ya menyatakan keberadaan kekristenan kita dengan sebuah sikap, sebuah tindakan yang orang bisa ngomong, oh ini kan dia baik karena orang Kristen. Tentu pada waktu kita membagi itu makanan pada waktu bulan puasa, yang terima kan bukan orang Kristen, ya, yang terima mereka yang sedang berpuasa, umat Islam. Pasti mereka berbicara satu dengan lain, karena kita memberikan bukan satu hari, tapi sepanjang bulan puasa. Dan mereka mengatakan itu, gereja itu kok baik ya, kita diberikan untuk buka puasa. Kemudian pertumbuhan iman. Memang kan iman itu harus bertumbuh. Jangan kita terima Tuhan Yesus, habis itu tidak pernah berkumpul dengan orang lain. Lama-lama imannya bisa luntur, ya, menurun, dan akhirnya bisa apalagi dengan gangguan, ya,
bisa meninggalkan Tuhan. Jangan bilang nggak ada. Berapa banyak yang meninggalkan Tuhan karena harta, karena ya maaf aja lawan jenis ya, yang berbeda agama, itu bisa terjadi. Dan tugas kita sebagai gereja adalah memelihara sehingga orang-orang yang di gereja kita itu semakin bertumbuh dalam iman mereka, semakin kuat eh, mental dan hati mereka di dalam Tuhan, dan bahkan mereka bisa mengajak orang lain untuk datang di gereja kita ya. Baru 15 menit ya, pas setengah jam itu. Itu tadi bicara amanat agung. Kalau semua perintah Tuhan kita lupa, satu ini tidak boleh lupa. Dan satu inilah yang merupakan kalau ditaruh itu ya di daftar, ini merupakan perintah yang paling tinggi tingkatnya, tapi paling luas dampaknya. Karena dunia ditaklukkan melalui atau atas perintah Tuhan Yesus ini. Kemudian kita melihat adanya bentuk-bentuk pelayanan di gereja. Ternyata ada pelayanan internal, ada pelayanan eksternal. Ya, pelayanan internal itu ya ibadah dan pengajaran, khotbah, sekolah minggu, itu kan, sekolah remaja, itu bagian daripada pelayanan internal, ibadah dan pengajaran. Kemudian pelayanan komunitas, komsel. Kalau tadi kan berada di gereja, gedung gereja. Kalau komsel dan persekutuan doa itu di masing-masing, ya kita setiap bulan juga bertemu, walaupun tidak selalu on-site, online juga kita mengadakan persekutuan. Kalau dulu nggak ada tuh, zaman belum ada apa namanya eh, internet ya, nggak bisa berkumpul secara komunitas melalui komsel atau persekutuan doa online. Semuanya mesti on-site. Di sini dimaksudkan untuk membangun keintiman dan saling menguatkan. Karena keberadaan sendiri itu tidak selamanya kuat. Selalu kita membutuhkan orang lain, terutama saat-saat sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang menghadapi ya hal yang rumit. Nggak bisa kita sendirian. Makin kita pikir, makin pusing kita ya. Sehingga kadang-kadang ya banyak orang tidak dalam Tuhan itu akhirnya nekat dia bunuh diri karena tidak tahu jalan keluar. Jangan dibilang ini tidak ada. Saya kira dengan adanya WhatsApp, dengan adanya YouTube dan apa itu banyak sekali yang demikian, bahwa eh, apa perluan untuk dikuatkan oleh teman sama-sama itu sangat penting. Kemudian pelayanan kasih, diakonia, itu sudah kira semua sebagian sudah melakukan, memberi makan, menolong orang sakit, kunjungan keluarga, ya baik keluarga demi keluarga, kita melakukan diakoni ke tempat apa namanya panti asuhan kita lakukan, dan kita merasakan sebuah keindahan. Pada satu pihak mereka yang kita kunjungi tertolong dengan makanan yang kita bawa dan sebagainya, tapi kita juga pulang membawa damai sejahtera dan sukacita karena kita bisa melakukan tugas Tuhan. Ya memang itulah upah yang mungkin kita tidak pernah perhitungkan, bahwa Tuhan tuh mengupahi kita ketika kita melakukan tugasnya. Apa itu? Ya damai sejahtera dan sukacita yang tidak dijual di toko. Tidak punya duit seberapa pun nggak bisa beli. Saya mau beli damai sejahtera sukacita, ada nggak di sini? Nggak ada ya. Karena itu dari Tuhan. Tuhan menempatkan di dalam hati kita. Tapi Tuhan juga memberikan itu sebagai upah kalau kita melakukan tugas yang ditetapkan Tuhan kepada kita. Kemudian pelayanan pujian dan penyembahan, memimpin jemaat dalam ibadah, ya, itu ya Maria, kemudian yang lain juga
yang memimpin pujian ya. Kemudian pelayanan eksternal, yaitu penjangkauan. Penginjilan, membawa kabar baik keluar gereja. Kita beberapa kali itu ya, ke Kalimantan, ke mana, kemudian di Jawa juga ya. Dan ya sebuah pengalaman-pengalaman yang luar biasa juga dalam melakukan ini. Ada hal-hal yang kadang-kadang surprise yang tidak kita duga bisa kejadian. Kemudian pelayanan sosial, jadi memberikan bantuan nyata kepada masyarakat. Ya. Dan sekarang ini eh, di beberapa tempat kita melihat juga bantuan-bantuan itu, bukan gereja kita aja, ya. Membangun apa namanya gubuk-gubuk dan sebagainya. Itu di Banten itu ada Baduy ya, itu sangat-sangat membutuhkan. Walaupun sebagian dari mereka kelihatannya sudah terima Tuhan, tapi orang masuk ke daerah Baduy sana untuk menolong, dan mereka kan lebih tertutup orangnya, tidak mengundang orang banyak untuk datang atau mereka bergaul. Mereka kalau bisa tetap menyendiri ya. Tetapi welcome juga kalau kita membawa sesuatu untuk kebutuhan mereka. Jadi bentuk pelayanan gereja ini ada pelayanan internal, basically di tempat di mana kita berada, dan eksternal, keluar daripada gedung gereja kita. Kemudian ada perbedaan mungkin antara gereja dan pelayanan, karena topik kita adalah gereja dan pelayanan. Jadi gereja itu tempat berkumpul, strukturnya formal, fokus khususnya ibadah dan persekutuan. Ya, gereja, kalau kita gereja Isa Al-Masih. Kemudian pelayanan, nah ini pelayanan kegiatan atau misi yang spesifik, penginjilan, sosial, bisa jadi bagian dari gereja atau gerakan tersendiri fokus pada action. Jadi kalau pelayanan tanpa action itu konsep ya, bukan pelayanan itu. Itu hanya apa namanya perencanaan, hanya konsep perencanaan, bukan action. Kemudian jadi gereja, pelayanan, sama hubungan. Nah, di antara dua ini ada hubungannya. Pelayanan adalah manifestasi dari fungsi dan misi gereja. Jadi kalau ke gereja nggak ada fungsi dan misinya, ya bukan gereja, Bang. Kalau gereja adalah kapal, sementara pelayanan adalah pelayaran untuk memenuhi tujuan Tuhan di dunia ini. Jadi gereja itu kapalnya, pelayanan itu adalah pelayarannya. Jadi kalau gereja diam saja, tidak ada action, dia tidak akan bergerak dan tidak ada sesuatu yang dinikmati oleh orang-orang, terutama orang sekitar. Dinikmati dalam pengertian rohani secara lebih intinya ya. Jadi ini perbedaannya ini. Gereja, pelayanan, sama hubungan keduanya. Jadi bisa dipisahkan, gereja mungkin lebih pada physical ya. Pelayanan itu actionnya. Ya. Kayaknya ini udah habis nih Opa. Iya betul, udah habis. Demikian yang bisa Opa sampaikan. Saya berikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah disampaikan malam hari ini berkaitan dengan gereja dan pelayanan. Silahkan pertanyaan bisa dituliskan di dalam kolom chat atau boleh juga dengan menyampaikan secara langsung dengan raise hand terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada sharing yang akan disampaikan yang berkaitan dengan gereja dan pelayanan. Belum ada atau tidak ada? Atau kurang jelas, tidak jelas, atau cukup jelas. Ini tidak adanya cukup jelas kayaknya. Semua sudah mengerti mengenai gereja dan juga Iya, pelayanan gitu ya. topiknya Iya topiknya memang. jelas. Itu bisa di posting aja Oh, itu di sini sedang masih ada yang bahannya. mengetik. Opa, kita tunggu dulu begitu ya, Pak ya. Oh, Masih ada yang mengetik pertanyaannya. Atau mungkin Elena boleh menyampaikan secara langsung, boleh langsung di unmute aja, mic-nya dibuka dan langsung menyampaikan pertanyaan.
Ya baik Bu, dari saya mau Oh, tanya oke, nih Opa. Ya, silahkan. siapa ini? Nama saya Daniel Taim Opa. Saya mau Pak tanya, Daniel. saya hari-hari ini melihat dan mengikuti pergerakan gereja. Pertanyaan saya begini, mengapa gereja itu tidak pernah mengutus orang-orang misi? Padahal adanya gereja itu karena ada misi. Dan saya melihat gereja hanya berkutik, bermasalah, hanya hal-hal intern aja. Seperti gereja maunya gereja kepingin gerejanya besar, dibuatlah multimedianya lebih besar. Nah, bahkan tidak pernah ada gereja hari ini mengutus misi. Tapi saya lihat mungkin ada dua tiga ya. Itu orang gereja mengutus misi. Bahkan di Indonesia itu sangat fatal. Tidak ada sama sekali gereja yang bisa mengutus orang-orang untuk bermisi. Padahal itu perintah Tuhan yang terakhir. Dan banyak daripada teman-teman saya juga orang-orang yang hatinya punya hati untuk melayani, itu mereka terkendala dengan banyak hal, lah. Terutama kita mau misi ke daerah pedalaman itu banyak kendalanya itu masalah dana. Nah, saya melihat gereja-gereja yang besar tidak ada dana untuk misi. Itu selama saya mengikuti eh, 2 tahun ini saya lihat. Ya, seperti itu, Prof. Maaf, Pak. Saya mau tanya itu aja. Kenapa gereja hari ini hanya memikirkan masalah intern gereja aja, ya masalah musik lah, masalah gedung lah, hanya berputar-putar di situ. Tidak ada gereja itu mengutus orang untuk bermisi, padahal itu perintah Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Terima kasih, Opa, Tuhan berkati. Ya, ya mungkin Opa tidak bisa menjawab atas nama langsung ya, cuman analisa kita aja. Jadi nomor satu, kenapa tidak ini? Karena mereka bisa saja berpikir dengan melakukan di sekitar gereja mereka, termasuk mengundang orang pada datang apa itu sudah dianggap misi. Jadi itu yang pertama, bahwa menganggap apa yang dilakukan di sekitar gereja itu pun buat mereka merupakan sebuah misi. Yang kedua, orang-orang yang berangkat untuk misi itu kan kalau misinya masih sekitar gereja aja ya bukan misi namanya. Misi itu diidentikan dengan sebuah perjalanan di luar kota untuk menjangkau orang-orang yang rasanya belum terima Tuhan di tempat-tempat dan kita melakukan kayak kita ke Kalimantan kebanyakan. Dari Surabaya orang-orang banyak yang ke daerah timur. Jadi yang pertama tadi mereka menjangkau yang sekitar, yang kedua orang yang mau berangkat misi itu dengan berbagai alasan tidak bisa pergi. Yang ketiga ya biaya itu memang uang itu kan godaannya besar. Dengan menyimpan uang itu juga ada yang menganggap wah ini gereja yang diberkati nih. Nambah terus tuh saldo di bank. Padahal yang Tuhan inginkan itu nambah terus saldo orang-orang yang datang ke gereja. Walaupun tidak gereja sendiri, tapi ke gereja di mana mereka berada. Jadi nomor satu soal eh, opini bahwa mereka sudah melakukan. Yang kedua karena biaya yang memerlukan biaya, orang yang maksudnya tidak mau pergi. Yang ketiga soal biaya, di mana mereka selalu punya alasan ya, bahwa untuk keperluan gerejanya lah, untuk keperluan aktivitasnya lah apa. Sehingga tiga hal ini saja sudah menutup gereja tersebut untuk melakukan misi. Tetapi juga misi itu yang sangat jelas bahwa misi itu harus ditegaskan betul bukan sekitar gereja kita, tapi menjangkau komunitas orang-orang yang belum pernah mendengar Kristus, belum menerima Kristus apalagi ya. Dan itu harus di nomor satu mungkin orang-orang yang tertarik dididik lah dalam pengertian bagaimana membawa misi. Yang kedua disediakan dana yang cukup untuk menjangkau karena
bisa saja orangnya mampu tapi biayanya tidak. Tapi sebaliknya banyak yang punya biaya, orangnya nggak ada. Ya, semua itu memerlukan pembinaan ya, dari para gembala atau penatua majelis tempat untuk menggairahkan menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Karena itu merupakan sebuah tugas keberadaan gereja juga. Kira-kira begitu Pak Daniel? Ya, Iya, Opa. oke. Baik, Opa. Ya, Sama-sama. Kasih, terima Opa. kasih sudah mengawali diskusi kita malam hari ini. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk baik yang ada di grup kolom chat Zoom ataupun yang masuk ke pesan pribadi saya juga ada. Oh, Saya panjang akan bener nih. bacakan, iya panjang sekali Opa. Saya akan bacakan pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom ini dari saudari Elena ya. Terima kasih atas materi yang disampaikan Opa Eli. Ini ada pertanyaan mengenai masalah yang mungkin terjadi ketika pelayanan. Ya, situasinya ini berdasarkan pengalaman pribadinya Elena begitu ya. Elena ini memiliki passion dalam melakukan pelayanan terhadap anak-anak kecil. Namun karena berbagai ini alasannya karena dia punya empati, dia punya rasa peduli dengan masa depan anak-anak. Tapi dari passion itu ada tantangan yang dihadapi, seperti lokasi yang jauh sehingga sulit untuk hadir tepat waktu, dan karena ada keluarga juga yang keberatan untuk bangun pagi. Begitu. Kemudian ada sosok yang terlalu keras terhadap anak-anak. Namun posisinya tidak memungkinkan bagi Elena ini untuk menegur. Nah, tapi itu mengganggu Elena secara pribadi. Lalu pertanyaannya, Elena ini menjadi ragu gitu ya untuk meneruskan pelayanannya karena berbagai alasan tersebut tadi. Bagaimana cara mengetahui apakah yang dialami oleh Elena ini hanya semacam passion saja atau benar-benar panggilan Tuhan di tengah-tengah segala tantangan yang ada. Jadi saat ini posisinya Elena sedang ragu karena dalam pelayanan yang dia kerjakan itu menghadapi berbagai tantangan. Nah, ini menurut Opa seperti apa? Apakah ini hanya passion atau ini benar-benar panggilan dari Tuhan untuk melayani dalam bidang anak-anak. Ya, memang anak-anak itu ya mungkin basic dasarnya dulu. Ada orang-orang yang senang dengan anak-anak, maksudnya ya. Ada yang tidak. Kalau senang dengan anak-anak, dia udah pasti telaten, dia udah pasti apa siap diri kalau karena anak-anak namanya belum berpikir secara dewasa. Jadi lebih banyak menyusahinya gitu. Tapi Tuhan juga kan memberikan artinya dalam pengertian damai sejahtera sukacita ketika kita melayani. Ya. Jadi memang dasar awal itu dia senang apa enggak sama anak-anak. Kalau dia sudah senang, dia sudah siap untuk menghadapi apapun yang ada pada anak-anak. Yang kedua ya dia selalu berhubungan kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta berkat Tuhan, minta strategi Tuhan bagaimana menghadapi anak-anak itu. Dan anak-anak ini memang pada saat sedang berlangsung, kayaknya kadang-kadang juga menjengkelin ya. Tapi kita bisa melihat pertumbuhan mereka saja, kita bisa membayangkan tanpa peran kita dan dengan peran kita. Kalau ada perbedaannya, itu berarti kita sudah memberikan kontribusi yang Tuhan berikan kepada kita atau tugaskan kepada kita. Tetapi satu yang pertama tentu kesabaran. Jadi kalau mau melayani, selain kerinduan, pertama, yang kedua kesabaran. Karena beda dengan orang dewasa, kita bisa berdialog. Kalau anak-anak ya maunya dia aja, maunya anak-anak apalagi yang masih kecil ya. Tapi Tuhan juga memberikan sukacita tersendiri. Kalau kita melayani anak dengan orang dewasa itu beda. Kalau anak-anak bagaimana mereka ketika nangis datang kepada kita, ketika bersukacita dia memperlihatkan hasil kerjanya kepada kita, itu sebuah ungkapan dari anak tersebut yang merasakan manfaat kehadiran kita dalam hidupnya. Kira-kira gitu, Pak Ani. Oh, maaf Opa,
Oke, tadi mungkin Elena juga sudah menangkap saran-saran dari Opa gitu ya. Cuma ini tadi yang ditanyakan itu, Elena ini sudah punya kerinduan ini Opa untuk melayani anak-anak. Senang sekali dengan anak-anak. Tapi dalam perjalanan pelayanannya itu, kemudian Elena menjadi ragu karena dia merasa rumahnya jauh dengan gereja sehingga tidak bisa datang tepat waktu untuk melayani. Lalu kemudian ada anggota keluarganya yang susah untuk bangun pagi. Itu tantangan kedua. Lalu tantangan yang ketiga, ada rekan-rekan sepelayanan yang terlihat begitu keras gitu dengan anak-anak yang dilayani. Jadi Elena ini merasa ragu apakah aku ini harus melanjutkan pelayanan atau tidak, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sedang membedakan apakah yang dia alami itu hanya sekedar passion untuk pelayanan atau benar-benar panggilan Tuhan untuk dia ini melayani di dalam bidang anak-anak begitu apa membedakan passion dan panggilan Tuhan dalam pelayanan begitu Opa. Ya, itu biasanya panggilan dulu baru passion kan. Bukan passion dulu baru panggilan. Kalau dia Oh, merasa terpanggil, passion itu datang. Tapi kalau passionnya itu juga ini, tapi nggak mencari panggilan, mungkin lebih lebih itu lebih jauh gitu ya. Jadi kalau dia sudah merasakan bahwa ada panggilan dan dia memiliki passion, udah jangan ragu. Semua yang masalah dihadapi tadi itu bagian dari yang dia melayani. Dan minta Tuhan berikan sebuah kesabaran, damai sejahtera sukacita, cara yang tepat untuk menangani beberapa kelompok anak atau anak tertentu, itu pasti Tuhan akan berikan ya. Karena kan kita melayani bukan semata-mata mengandalkan kepintaran kita atau sifat kita, tapi kita mengalah dalam pengertian ya, supaya memenangkan anak-anak ini. Dan kalau mereka dewasa nanti, mereka akan bersyukur karena telah bertemu dengan orang yang mendidik dia oke. dengan baik. Wah, ini terjawab begitu ya saudari Elena bahwa ketika ada passion itu sesungguhnya adalah panggilan dari Tuhan yang menghadirkan passion di dalam hidupnya untuk melayani anak-anak. Jadi jangan ragu gitu ya. Teruskanlah pelayanannya. Oke, lalu ada pertanyaan lagi, Opa. Belakangan ini makin banyak aneka sinode gereja, gitu ya. Ada banyak sekali gereja-gereja hari-hari ini. Adakah keuntungan atau kerugian bagi gereja sehingga persaingan antar gereja menjadi tidak sehat dalam pencarian jiwa yang belum kenal Tuhan? Maksudnya seperti merebut jiwa dari anggota gereja lain. Adakah keuntungan atau kerugian bagi gereja sehingga persaingan itu terjadi? Itu pertanyaannya, Opa. Iya, ya itu memang apa ya? Maaf saja. Mungkin ini menyinggung perasaan juga. Itu keakuan daripada pendeta atau gembala di gereja itu yang bisa mencitrakan mengenai jemaat itu. Kalau kerinduan daripada gembala atau pendeta di tempat itu nggak apa-apa. Saya cuma menjadi sebuah alat di tangan Tuhan untuk menjaring mungkin awal-awal orang-orang, tapi setelah itu mereka pindah ke tempat lain selama dia bergereja itu sudah buat saya tidak menjadi masalah. Itu kalau jiwa besar dari pendeta yang jemaatnya berpindah. Tapi bisa juga melihat ke diri ke dalam. Kenapa kok dia bisa pindah? Apakah ada sesuatu yang membuat orang itu pindah? Nggak betah lah, apa punya masalah dengan orang lain, masalah sesama jemaat, apalagi kalau pacaran, maksudnya baru pacaran terus pisah gitu ya. Itu membuat dia eh, berpindah gitu. Tetapi yang kita soroti adalah kewajiban kita di dalam gereja kita agar orang-orang itu merasa eh, at home, merasa di rumah sendiri nih kalau datang ke gereja saya. Kalau nggak ke gereja seminggu aja rasanya, aduh, ada yang kurang gitu ya. Nah, kalau
gereja yang di tempat dia bergereja itu membuat dirinya begitu betah, dia tidak akan berpikir ke gereja yang lain, tempat yang lain. Tapi sebaliknya, kalau sampai pergi ke tempat yang lain, ya perlu dicari tahu juga kenapa. Kalau akibat perpecahan dengan sesama jemaat lain, ya itu perlu dikoreksi. Tapi kalau ternyata dia karena pacarnya di gereja sana, ya sudah kita relakan. Yang ketiga mungkin pengajaran-pengajaran yang sekarang apa perlu diperiksa juga ya. Maksudnya kalau anak-anak muda itu kan lebih dinamis, mereka tuh lebih eh, action minded lah. Nah itu mungkin juga program-program gereja kita itu kurang kurang menampung anak-anak muda ini. Ya. Kalau orang tua itu kan sudah sedikit keinginannya. Jadi kalau orang tua mungkin udah agak jarang ya pindah, kecuali pindah keluar kota atau ya ada sangat bentrok yang begitu membuat dirinya sama sekali nggak betah di tempat itu. Tapi yang kita harus lakukan tentu beberapa hal lah. Yang satu terhadap jemaat umum, yang kedua yang mudah pindah itu ya remaja, pemuda remaja, sehingga program-program pemuda remaja itu harus dinamis, atraktif, yang membuat para pemuda remaja kita itu boro-boro mau mikir pindah untuk ikut di dalam kegiatan sendiri aja mungkin waktu dia kurang gitu. Ya kalau kita punya banyak. Jangan lupa juga bahwa unsur rohani itu sangat mempengaruhi ya bagi ini. Jadi jangan karena mau bersaing kita lupa faktor rohani, jadi malah memikirkan faktor-faktor persaingan yang sifatnya jiwani atau badani. Itu, Tani. Ya, terima kasih Opa. Ini masih ada pertanyaan lagi gitu ya. Saya akan bacakan. Ada dua pertanyaan lagi. Yang pertama, mana yang harus didahulukan lebih dahulu? Apakah pelayanan di internal atau di eksternal? Yang mana Opa? Iya, Mana yang itu harusnya? ya harus secara ini ya, secara umum itu harus internal. Dia sudah nggak memberikan kontribusi terhadap seluruh kegiatan gereja yang memerlukan orang-orang. Kalau sudah berarti eksternal. Kalau eksternal itu juga jangan terlalu bersaing dengan gereja-gereja setempat. Tapi external factor itu selalu fokusnya bagaimana menjangkau orang-orang yang belum menerima Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita menjadi berkat untuk komunitas yang sedang membutuhkan itu. Jadi jangan maaf saja kalau kelompok itu ya cukup kaya, cukup bisa membiayai sendiri, cukup self support, terus kita datang ke sana memberikan dibandingkan kalau kita memberikan pada kelompok yang sangat membutuhkan itu jauh dampaknya jauh kepuasannya ya. Jadi di dalam hal urutan utamakan internal, eksternal nomor dua. Yang kedua, kalau eksternal pun memilih yang sedang membutuhkan pertolongan yang dapat kita berikan. Baik, Opa. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Opini Opa tentang ibadah online. Apakah itu bagian dari pelayanan internal atau eksternal? Kenyataannya, terutama pasca pandemi COVID-19, ibadah online mungkin bisa menjangkau orang-orang dari berbeda kota, pulau, dengan gereja, dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain, jumlah jemaat di internal bisa menurun karena lebih comfort dan alasan-alasan lain. Jadi kita harus bagaimana? Tuh, Bapak. Iya, sekarang nih gini, online itu tidak hanya dilakukan oleh gereja kita,
hampir semua gereja, terutama generasi muda itu melakukan online juga. Kalau kita tidak berkecimpung di sana, kita memang bisa kaget karena terutama anak-anak muda itu merasa sudah cukup dengan online mereka hubungan, mereka meninggalkan gereja kita. Jadi tetap kita maintain utama, terutama pertama itu bagaimana jemaat merasa ya betah lah, merasa senang, merasa rugi kalau tidak datang bersekutu sesama di gereja kita. Yang kedua, ya kita menjangkau. Menjangkau itu bukan berarti berebut dengan gereja lain, tapi terutama menjangkau mereka yang belum terima Tuhan, satu. Yang kedua, yang kesulitan untuk datang di gereja dan mereka punya choice untuk memilih eh, kepada gereja mana yang memberikan online. Jadi kalau kita punya spesifik khusus di dalam online kita, itu pasti orang-orang bukan hanya yang jemaat kita, anak-anak muda kita, tapi dia juga bisa ngajak temannya untuk berkomunikasi atau menghubungkan diri dengan gereja kita. Oleh karena itu perlu kita mencari tahu apa yang bisa kita sajikan yang merupakan spesifik yang sulit diperoleh di gereja yang lain. Kan dengan begitu orang akan mencoba menghubungi gereja kita dan mereka merasa cocok nih dengan gereja ini. Kalau dia online, kecuali di luar kota ya, kalau dia sudah merasa senang, itu pasti dia satu waktu datang ke gereja kita, pengen tahu. Kan kita juga begitu, kalau dari kepenasaran, pengen tahu nih jemaat ini, kalau di ini kok bagus banget, kalau di online, pengen di onsite juga pengen lihat. Dia datang, disambut, dan sebagainya, rasa, oh iya, ternyata nggak ada bedanya antara online dengan onsite. Bagaimana ramahnya, bagaimana merangkulnya, eh, jemaat daripada gereja ini. Ya kayak gitu. Ya, terima kasih Opa. Apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang mau disampaikan? Silahkan. Kalau mau langsung menyampaikan juga boleh. Boleh meng-unmute mic-nya dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, ini masih ada lagi pertanyaan dari kolom chat ya. Dari Robertus Andi, apa pendapat Opa bila mana kita mendapati pelayan gembala gereja terbukti melakukan tindakan tidak terpuji? Namun pelayan gembala gereja itu tetap menjadi pelayan di gereja. Apakah kita tegur orang tersebut untuk stop jadi pelayan Tuhan atau kita tetap berikan kesempatan untuk melayani di dalam gereja? Ya, tentu kalau kalau menyimpang ya itu perlu ditegur. Kalau ditegur tidak mau berubah, ya berarti bukan gembala atau bukan pelayan yang pas untuk melayani. Dan itu memang bisa dibawa ke forum majelis ya, kalau itu untuk dibicarakan. Tapi jangan sentimen pribadi. Sebab kalau udah sentimen itu bisa apa aja yang dilakukan salah gitu kan. Tapi yang melek-melek merupakan sebuah kesalahan besar ya. Ya maaf saja. Yang mungkin sexual relation itu yang paling bahaya antara gembala dengan jemaatnya. Kalau itu sampai terjadi, itu forum majelis harus benar-benar turun tangan dan itu memang nggak mudah. Nggak mudahnya karena ya mudah diketahui oleh orang banyak. Yang kedua, sudah cacat, eh, gembala yang bersangkutan sudah kehilangan urapan, kehilangan power untuk bisa menggembalakan jemaatnya. Terima kasih, Opa. Ya, Mari silahkan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Iya, saya boleh mau di... bertanya sama Opa. Oh ya, silahkan. Ya, sama saya
Pendeta Ararat, Opa dari Iya, Pekanbaru. Pekanbaru. Oh, puji Tuhan. Iya, saya mau bertanya, Opa, ada satu kasus di gereja yang dialami oleh seorang teman saya. Nah, teman saya ini adalah orang yang sudah lama di gereja tersebut dan sudah jadi full timer, bahkan menjadi pelayan inti di dalam satu gereja tersebut. Nah, oleh karena satu lain hal, ada masalah yang sudah lama dan masalah itu sudah terselesaikan dan akhirnya teman saya ini tidak full timer lagi, tetapi dia tetap ada di gereja tersebut menjadi salah satu pengerja. Nah, yang jadi pertanyaannya gini, Opa. Setelah kejadian yang sudah berlalu itu, dia tidak lagi diperhatikan oleh gembalanya, namun kemudian juga eh, dia juga tidak lagi difungsikan di dalam pelayanan di gereja tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana sikap dia, Opa? Karena beberapa teman-teman sudah mengusulkan kalau tidak lagi dipercayakan dan tidak lagi diberi kesempatan melayani, kenapa harus masih bertahan di gereja tersebut? Kenapa nggak keluar saja? Karena orang tersebut memiliki potensi juga di dalam panggilan dia sebagai hamba Tuhan. Nah, ketika itu disampaikan kepada dia, dia berkata, Tuhan belum bicara, Tuhan suruh saya untuk tetap setia. Sementara dah cukup lama dia opah di gereja itu, nggak diperhatikan, nggak diperdulikan. Yang tadinya dia seorang pelayan full-timer pengerja inti. Nah, bagaimana sikap yang harus diambil sementara uh, dia punya potensi, namun tidak diberdayakan di gereja tersebut. Itu Opa, terima kasih. Iya, ya ini tergantung kembali kepada orangnya. Kalau dia merasa bahwa dia berpotensi tapi tidak dimanfaatkan, ya mungkin dia bisa mencari tempat lain. Karena barangkali riwayat dia di belakang itu menjadi catatan betul buat gembala yang di situ atau jemaat atau majelis yang ada di situ. Sehingga tidak memberikan kembali kepercayaan kepada dia. Jadi mulai memikirkan tempat yang lebih cocok di mana dia bisa diterima. Tapi kalau toh rasanya dia merasa ini tidak ada tempat lain, hanya tempat ini, ya dia harus menerima keadaan itu. Dia dengan tekun, dia dengan sabar, tetap menjalani dan menawarkan diri untuk tugas-tugas yang bisa dipercayakan oleh gembala. Atau kalau sampai itu tidak diberikan, ya dia paling enggak rajin untuk tetap datang ke gereja, ambil bagian apa yang dia bisa lakukan. Dan saya rasa mungkin gembalanya tidak akan mengatakan, jangan sampai orang ini ikut ambil bagian ya. Saya rasa tidak. Kalau perlu kan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu pekerjaan yang ya terlalu kecil atau kurang terhormat, tapi dia harus melakukan dengan pemikiran bahwa saya di hadapan Tuhan ingin menebus kesalahan saya akan melakukan, saya akan tetap setia, saya akan terima semua yang merupakan cemoohan atau apapun sebagai konsekuensinya. Pasti Tuhan melihat itu dan Tuhan akan membuka jalan baginya. Tapi kalau sampai rasanya semua jalan tertutup situ, Tuhan juga sebetulnya mungkin sedang menegur dia untuk dia berpindah ke tempat yang lain. Ya, kira-kira Baik, begitu. Uh, ya terima kasih Opa. Oke, sama-sama. Silakan yang lain. Nggak, suaranya tertutup. Ini suaranya di mute. Iya, maaf.
Ternyata lupa saya buka ya. Jadi Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan panjang sekali sore hari ini untuk kita berdiskusi. Materinya kan cukup singkat tadi disampaikan, padat begitu. Nah, ini ada kesempatan banyak untuk kita berdiskusi. Silahkan boleh menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pergumulan mengenai gereja dan pelayanan. Boleh dituliskan di kolom chat atau boleh langsung unmute untuk berbicara. Sudah tidak ada? Semuanya sudah oke? Sudah jelas? Udah ngantuk. Ya, Opa mau kesaksian aja ya. Oh ya, Jadi boleh, Opa. sambil ngisi waktu. Kesaksian ini sudah disampaikan berkali-kali, tapi ini yang menurut Opa jalan hidup yang Tuhan berikan kepada keluarga besar Opa. Dulu Papa itu tidak di dalam Tuhan, tinggal di Kuningan, dan dia ya Konghucu yang setia, ya. Banyak orang datang ke dia minta advis ini, advis itu. Kemudian pada umur 70-an kurang lebih, dia mulai sakit. Sakitnya itu sesek napas. Ya. Jadi kalau lagi apa namanya anfal gitu, eh, kayak orang ya tahu sendiri lah sesak napas itu ya, kayak kayak udah kayak mau mati begitu. Nah satu waktu dia sakit dan sakitnya udah 2 minggu apa 3 minggu kayak. Akhirnya adiknya yang tinggal di kota lain itu datang, ya datang eh, waktu nengok papa gitu. Dan dia lagi sakit, napas juga ngap-ngapan. Kemudian adiknya ini ngomong, engkau eh, saya doain mau nggak gitu. Tapi berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, sambil ngap-ngapan itu papa dengerin dia mungkin ya. Iya iya pokoknya iya aja gitu kan. Akhirnya didoain 1 hari, pokoknya 3 hari betul-betul didoain dan mulai napasnya itu normal. Ya. Napasnya mulai normal dan akhirnya malah sembuh. Dan kalau sembuh diajak sama adiknya ini ke gereja gitu. Nah dalam usia 74, 75 gitu, dia ke gereja tuh jalan kaki. Kalau di Kuningan kan nggak ada. Mobil kayak sekarang pun ya nggak ada. Jadi jalan kaki 3 kilometer kurang lebih. Dan bukan hanya hari Minggu, hari lain di mana dia rasanya kepengen ke gereja, dia pergi aja ke gereja. Dan ini membuat seluruh keluarga kita akhirnya terima Tuhan Yesus. Ya, jadi Opa terima umur 11 kalau nggak salah waktu itu. Terima Tuhan. Sehingga akhirnya menikah dengan Oma. Oma juga terima Tuhan karena opanya dalam Tuhan. Nah, satu waktu, tapi mamahnya belum terima Tuhan. Mamahnya Oma, jadi mertua. Cuman udah ikut sama-sama di rumah. Gitu. Nah, satu waktu adiknya Oma ini yang laki, eh, yang punya apa namanya sakit ginjal gitu. Batu ginjal, ada ginjal batu. Terguling-guling, kesakitan. Dia sampai jatuh dari tempat tidur. Pokoknya ngejerit-jerit gitu. Dan Opa ditelepon sama Oma. Waktu itu Opa persekutuan Full Gospel. Ya, ditelepon sama Oma ini Gatot sakit gini 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 gitu. Buruan pulang gitu. Nah, Opa tidak langsung pulang, Opa minta tolong bantuan teman-teman untuk berdoa. Berdoa supaya eh, diringankan atau sembuhkan. Nah, sementara kita berdoa, ini Gatot ini lari ke kamar mandi. Dia lari ke kamar mandi, kencing, peruluk, 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 kayak pasir gitu. Sama darah. Tapi habis itu dia lega sekali. Jadi Oma telepon Opa kasih tahu, ini Gatot ke kamar mandi ini. Maksudnya keluar darah banyak. Jadi Opa buru-buru pulang. Periksalah dia ke dokter. Dia batu ginjalnya itu hilang. Jadi
apa namanya sembuh dengan kuasa doa, kuasa mujizat kuasa. Oleh karena itulah akhirnya mertua opa, oma itu akhirnya terima Tuhan. Ya udah mau terima Tuhan Yesus karena kan dia janji kalau Tuhan menolong Gatot ini, oma mau pergi ke gereja. Jadi dia pergi ke gereja, ikut kita ya. Dan keluarga Luar besar biasa kita, sekali, Opa. keluarga besar kita, baik pihak opa maupun oma, itu di dalam Tuhan semua. Puji Karena Tuhan. karena ya. Ya, Opa, ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk, Opa, di kolom chat. Bertanya, izin Opa bertanya bagaimana pelayanan gereja bagi jemaat yang telah berpindah iman tanpa sepengetahuan gereja dan akan kembali menjadi anak Tuhan Yesus. Maksudnya itu pertanyaan atau yang bersangkutan sudah menyatakan diri ingin kembali? Pertanyaan Kayaknya ini, bagaimana membawa dia kembali gitu kan? I- kalau, oke, Ibu silahkan boleh Ya, disampaikan. ya, izin Opa, terima kasih, makasih Bu Ya, Juani. Eh, sudah berpindah iman, tapi ini kembali mau kembali gitu. Nah, bagaimana orang tersebut untuk mendapatkan pelayanan gereja gitu, supaya kembali, apakah harus baptis ulang, apakah harus seperti apa gitu, Opa? ya ini mungkin ada para hamba Tuhan yang bisa menjawab. Kalau menurut Opa ya, kalau menurut pribadi Opa, ya Ya, kembali itu kita harus rangkul. Seperti ah, orang hilang, gitu. anak hilang Ya, itu bagaimana bapaknya begitu senangnya ya, anak ini udah melakukan perbuatan yang habis-habisan kan, tapi dia ya, kembali, bapaknya nggak ngeliat tuh semua perbuatan dia rangkul balik, dia kembali, yang membuat kakaknya menjadi menjadi sembuh. kesel ya. Tapi Ya. dalam ini sikap sikap bapak itu harus menjadi sikap kita. Kalau dia mau kembali, puji Tuhan, ajak untuk kembali. Dan apa yang dia terima itu selama meninggalkan itu harus di Hmm. kasarnya tuh ditengking ya. Tapi menurut Opa pribadi ya, dia tidak perlu dibaptis lagi apa seakan-akan kita mengatakan dia terhilang enggak. Karena di hadapan Tuhan itu dia kecuali dia sudah menyangkal ya bahwa dia meninggalkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Kalau tidak, itu hanya sekedar sesat di jalan yang harus dibawa kembali. Dia bertobat, maulah dipimpin. Tuhan, saya telah melakukan kesalahan ini, tapi saya kembali kepadamu, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ampuni saya, sudah dirangkul, masuk ke gereja lagi, biasa lagi. Jadi jangan jangan kita sendiri yang memberikan apa namanya penghalang lah, yang memberikan penghalang, tapi buka penghalang itu selebar-lebarnya agar dia bisa kembali, dia merasakan satu damai sejahtera sukacita yang dia tidak peroleh di tempat yang lain itu. Ya. Jadi jangan disiksa, datang terus disiksa, kamu harus bertobat, kamu harus menyangkal ini. Hmm. Jangan begitu kalau menurut Opa ya. Tapi Nah, ya. ya berdoa, ajak berdoa, meminta pengampunan itu boleh. Setelah itu dia harus merasakan kembali rangkulan sang bapak pada anak yang terhilang. Ya. Oke, Baik, terima kasih Opa. Terima kasih Bu ya. Juarni. Ya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Ya, ini kita masih ada 12 menit sebelum sampai jam 8 begitu ya. Barangkali ada satu lagi yang mau bertanya, dipersilahkan. Apakah masih ada atau sudah cukup memang malam hari ini? Atau ada barangkali mengoreksi apa yang disampaikan. Oke, nampaknya memang sudah terpuaskan dengan diskusi kita malam hari ini ya. Sudah banyak Puji Tuhan. ilmu yang didapat.
bermanfaatkan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Opa yang malam hari ini sudah bersedia berkenan untuk membagikan materi berkaitan dengan gereja dan pelayanan. Semoga apa yang dikerjakan Opa ini selalu diberkati Tuhan dan dipakai dengan lebih dahsyat lagi ke depannya. Bagi Bapak Ibu Amin. semua, semoga apa yang kita lalui malam hari ini juga menambahkan pengetahuan yang baru dan merefresh iman kita, meneguhkan iman kita di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, dan sebelum kita nanti akan berdoa, saya memberikan waktu untuk Bapak Ibu semua boleh mengganti merename ya namanya sesuai dengan nama yang didaftarkan dan kita akan mengambil foto. Boleh dibuka juga kameranya agar terlihat wajah-wajah yang segar karena sudah belajar banyak hal malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kelas kita yang ke-6 malam hari ini. Kita akan berdoa dan saya mengapresiasi setiap antusias Bapak Ibu dalam mengikuti kelas demi kelas. 4 kelas yang tersisa, mari kita ikuti juga dengan penuh antusias sampai akhirnya nanti kita selesai di program Growth Bible School batch yang pertama ini. Untuk mengakhiri kelas kita malam hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mohon dengan kasih Pendeta Cornelius Surono boleh berdoa untuk kita semua. Ya, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan pada malam hari ini. Kembali Tuhan bekali kami dengan pengetahuan tentang bagaimana pekerjaan Tuhan melalui gereja-Mu. Berkati beliau dalam kesehatan beliau dan keluarga. Kiranya Tuhan juga memberi. Ya, Bapak Ibu nampaknya Pendeta Cornelius sinyalnya agak terputus karena memang di apartemen agak kurang baik sinyalnya gitu ya. Maaf, Maaf kalau mentah-mentah doanya. saya terlempar. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu dalam kelas Senin depan yang akan datang. Kita akan belajar topik yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.